wal amal wa fi kulli hal. Secara spesifik Allah meminta kita ya, tentang keadilan ini harus betul-betul secara paripurna kita tunaikan, perkataan ataupun perbuatan, sehingga sifat dan perilaku adil atau karakter adil itu menyatu dengan darah daging kepribadian kita, baik kepada diri sendiri. Nanti di ayat ini jelas sampai ya di sini disebut ya, berikan hak kepada orang yang memiliki hak. Apakah dia muslim, apakah dia bukan muslim, apakah dia kerabat dekat, apakah dia ke orang-orang jauh, apakah dia adalah sahib kita, apakah dia musuh kita, apakah orang itu kaya, apakah orang itu miskin. Dan ingat, kalau persoalan itu ibu bapak bisa luar biasa kita dijelaskan oleh Al-Quran. Apa contohnya di dalam ayat Al-Quran ya? Di dalam Al-Quran ini saya baca kitab yang lain yang juga mendukung topik yang kita bicarakan ya. Saya bacakan, silakan dibuka surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Jadi para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak semata-mata dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an. Bukan semata-mata dengan Al-Qur'an para rasul diutus. Bukan semata-mata dengan Taurat, Zabur, Injil. Bukan semata-mata dengan itu. Tetapi para rasul diberikan wal mizan, neraca keadilan, timbangan keadilan. Liyaquman nasu bil qisti, agar para rasul ini bisa berlaku adil di dalam memimpin umatnya. Jadi ada neraca keadilan. Maka ada hadis yang menyatakan kana al-yahud ya'kulu syadiduhum dha'ifan. Dulu orang-orang Yahudi kalau sudah menyangkut perkara hukum, maka orang yang kuat melumat, memakan habis orang-orang yang lemah. Sampai Nabi kemudian berbicara waktu itu ya, karena Nabi pernah berhadapan dengan kasus ada pemuka Mekah waktu itu, orang Quraisy, tapi juga melanggar hukum, mencuri. Kebiasaan mereka, kalau anaknya para tokoh besar, maka mereka tidak dieksekusi. Datang melobi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Lau anna Fatimah sarakat laqata'tu yada. Kalau Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya tetap potong tangan. Maka salah satu manifestasi jahiliyah itu adalah hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah ya? Allah sedang tunjukkan kita di Indonesia ini banyak tokoh orang kaya, banyak anaknya orang kaya, banyak anaknya para politisi. Sekarang nggak tahuan tentunya. Ada anaknya ketua DPRD, bukunya anak orang mati. Ada lagi orang ini semaput. Semuanya viral. Itu kalau anaknya tukang parkir digituin, mungkin viral. Tapi Allah yang memberi pelajaran kepada kita bagaimana hukum itu berjalan. Kita pernah melihat ada seorang nenek-nenek, karena memang sudah masuk di meja hijau, mau tidak mau si hakim harus mengadili. Dan setelah pengadilan divonis bersalah, hakim datang kepada si nenek, kemudian mencium tangan si nenek, karena tidak ada pilihan. Tidak salah hakim, tapi bagaimana proses ini berjalan sedemikian tidak adil. Bagi seorang hakim, apa yang di depannya saja dia dibayar. Terus macam-macam dan seterusnya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, jadi para nabi dan rasul itu diberikan itu. Sampai kemudian
idza qultum fa'dilu. Jika kalian berkata adil, adillah. Idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian mengatur urusan publik, ya, menjadi kepala desa, menjadi lurah, menjadi apapun sampai yang paling tinggi, pastikan hukum itu ditegakkan dengan adil. Nah, sekarang ini berkaitan dengan kita menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ingat di Bapak sekalian, lihat di sini ayatnya itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Ini yang jarang diingat oleh kita orang beriman. Salah satu tupoksi kita hidup sebagai orang beriman, kita ini akan menjadi saksi Pak atas kemanusiaan. Kita akan menjadi saksi atas kemanusiaan. Karena umat Islam ini harus menjadi saksi wasit bagi semua umat manusia. Maka Allah jadikan apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita diberikan salah satu karakter oleh Allah adalah wasatiyah. Nah, sekarang saya jelaskan. Di dalam Al-Quran, untuk menciptakan dari tidak ada, itu Allah gunakan kata khalaqa. Semua penciptaan yang dilakukan oleh Allah secara eksklusif, hak Allah, tidak mungkin diintervensi dan dicampuri oleh siapapun, mesti disebut kata khalaqa. Adam khalaqa dan seterusnya. Tetapi ketika Adam diberikan tupoksi sebagai seorang khalifah, Allah tidak katakan khalaqa. Allah katakan ja'ala. Nanti ya, nama pelakunya itu ismul fa'il ja'ilun. Maka deklarasi Allah kepada para malaikat bukan inni khalidun fil ardi khalifah, bukan. Tapi Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, pertanyaannya, apa beda khalaqa dan ja'al? Kalau khalaqa itu murni prerogatif Allah, tidak ada intervensi apapun, baik dari pihak lain ataupun dalam dinamika kehidupan. Tetapi kalau ja'ala atau ja'ilun, maka Allah menciptakan kita, tetapi ini kemudian mengalami sebuah proses dalam realitas dan dinamika sejarah kita. Nah, oleh karena itu, umat ini menjadi wasat. Itu memang skenario Allah. Tapi apakah karakteristik wasatiyah yang dimiliki oleh Allah itu pasti akan terjadi bagi setiap umat? Tidak. Ya kan? Contoh, ada orang mengklaim ingin menegakkan syariat, kemudian mengkafirkan semua orang yang selain dia. Itu terjadi, Pak. Dan itu bukan sikap wasatiyah. Iya. Anda lihat ketika ISIS dulu, waktu ISIS mendirikan negara Islam di Suriah misalnya, di Irak, ditangkap, ditembak hidup-hidup. Iya kan? Lalu mereka katakan kami menegakkan syariat. Tidak ada contoh dan cara seperti itu menegakkan syariat. Maka Rasulullah mengatakan iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah oleh kalian sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hanyalah orang-orang terdahulu sebelum kalian itu binasa kehidupannya karena ekstrim dalam menjalankan agama. Oleh karena itu, orang wasatiyah itu bukan kodrat yang bersifat eksklusif dari Allah. Tidak, dia sesuatu yang bersifat dinamis dalam kehidupan. Maka umat Islam, walaupun Allah kami jadikan, kata Allah, kalian ini sebagai umat wasatah, tapi dia tidak seperti Allah mengatakan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Beda. Kalau
pilihan jenis kelamin itu tidak ada opsi yang ketiga. Allah mengatakan secara eksklusif, aku telah ciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan, maka tidak ada jenis kelamin ketiga. Dan secara saintifik itu terbukti tidak ada jenis kelamin ketiga. Karena Allah mengatakan khalaqa. Kalau sampai Allah mengatakan inna ja'alnakum min zakarin wa untha, maka akan kemungkinan menjadi laki dan perempuan itu adalah konstruksi sosial. Nah, jadi nggak bisa orang, mohon maaf, LGBT itu teriak-teriak seperti kasus kemarin ramai, ada orang dibunuh, direbus, dipotong-potong, namanya itu loh. Lalu sudah ada rilis dari kampus, dia sedang melakukan riset tentang kehidupan sesama jenis. Nah, orang yang diteliti itu kebetulan pelaku hubungan sesama jenis. Nah, kita nggak tahu selipnya di mana kok sampai dipotong-potong, dimutilasi dan seterusnya.